Nah lo teman-teman sobat kicau, berjumpa lagi di channel Belajar Kicau. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar teman-teman sobat kicau tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Belajar Kicau. BK ada cerita apa hari ini? Yuk kita gas. Halo teman-teman, sesuai tema hari ini ya teman-teman, yaitu cucak hijau ini lebih baik jemur lama atau jemurnya sebentar ya teman-teman. Baik, sebelum ke penjelasan, kita bicara dulu ya tentang pentingnya sinar matahari teman-teman. Untuk semua makhluk hidup tentunya, semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan sinar matahari ya teman-teman. Baik dia untuk proses pertumbuhan bulu atau kondisi fisik dan lain sebagainya ya, sesuai kebutuhan makhluk hidup itu sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang jika saya bicara tentang burung, terutama ini cucak hijau ya teman-teman. Yang jelas cucak hijau pasti membutuhkan sinar matahari ya teman-teman. Karena untuk kebutuhan fisiknya atau kebutuhan cucak hijau itu sendiri ya teman-teman, di dalam dunia kicau, proses ini dinamakan penjemuran ya teman-teman. Sebelum lebih panjang lagi penjelasannya, saya ingin menyamakan logika dulu ya teman-teman. Di sini saya ada pertanyaan. Setiap cucak hijau yang teman-teman atau saya pelihara rata-rata kuat jemur atau tidak ya teman-teman? Nah, di sini ada pertanyaan ya, mungkin teman-teman bisa diisi kolom komentar. Kalau dari saya ya dan pengalaman saya teman-teman dalam merawat cucak hijau, tentunya burung cucak hijau itu selalu tidak kuat jemur ya teman-teman. Ini nggak tahu, kita samakan dulu atau nanti ada perbedaan bisa diisi kolom komentar ya teman-teman. Dan kembali lagi, setiap cucak hijau yang saya pelihara itu baik jantan atau betina ataupun yang PH, paruh hitam yang masih kuningan itu ya teman-teman, itu selalu tidak kuat jemur ya teman-teman. Ini menurut pengalaman saya saja teman-teman. Karena kalau kita terlalu lama penjemuran, ini penjemuran langsung ya teman-teman, saya bicara tentang penjemuran langsung ya. Burung cucak hijau ini tambah gelabakan jika kita penjemurannya sedikit lebih lama ya teman-teman. Dan jika cuacanya atau suhu lingkungan sedikit lebih panas, dia suka nyisir bulu ya teman-teman. Nah, di sini juga kita samakan dulu, boleh ada, jika ada perbedaan teman-teman bisa isi kolom komentar ya teman-teman. Ini bukan saat jemur ya teman-teman, ini pas digantung di teras atau di mana ya. Jika kondisinya terlalu panas atau suhunya terlalu tinggi kayak gitu ya teman-teman, biasanya cucak hijau itu suka nyisir bulu ya teman-teman. Dan kalau kita kembali lagi ke topik awal tadi ya teman-teman, semua makhluk hidup itu pastinya butuh sinar matahari ya teman-teman, tapi yang diperhatikan hanya durasinya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya memberi saran saja. Jika ada waktu luang atau teman-teman ada waktu lah ya teman-teman, alangkah baiknya jika awalan itu dijemur langsung enggak apa-apa ya teman-teman. Tapi jika ingin terlalu lama, baiknya sambil dikerodong ya teman-teman. Sambil dikerodong, jangan tutup full. Soalnya dia kalau full masih suka gelabakan ya teman-teman, apalagi kerodongnya tipis ya teman-teman gitu. Dan mungkin untuk durasi penjemurannya ya teman-teman, mungkin 30 menit aja atau paling lama 40 menit. Itu pun teman-teman awasi ya teman-teman. Biasanya dia tuh 15 menit atau 10 menit aja sudah lompat sana lompat sini ya teman-teman. Nah, ketika sudah seperti itu, biasanya saya diamkan dulu, lalu saya sembari sambil tutup kerodong ya teman-teman, seperti sauna itu teman-teman. Tapi tidak full, saya buka sedikit resleting dari kerodongnya, biar burung itu juga merasakan hawa sekitar ya teman-teman, jadi tidak pengap di dalam.
Itu pun kalau ada matahari ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terlalu sibuk atau ada kegiatan lain, ya di kondisi seperti ini tentunya rawat semampunya teman-teman saja ya teman-teman. Jika ada matahari, jemur sambil sekedar membersihkan karpet atau ganti air minum, ganti buah, dan pemberian EF, lalu gantung lagi. Perawatan simpel dan cepat saja ya teman-teman. Lalu gantung lagi, jadi kebutuhan burung terhadap sinar matahari tercukupi, dan teman-teman juga bisa melakukan aktivitas teman-teman juga ya teman-teman, dan kita bisa menikmati hobi kita sebagai perawat burung ya teman-teman. Sesimpel itu saja teman-teman. Ya, seperti kata-kata saya tadi, jika ada perbedaan atau tambahan atau saran kritik teman-teman, boleh teman-teman isi di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman Sobat Kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan, boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.